Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1070 dibuka dengan jatuhnya Sentomaru setelah menerima serangan dari Lucci. Luffy pun tampak terkejut. Dia meminta maaf karena sudah membuat Sentomaru lengah. Tapi ternyata Sentomaru tidak lengah. Dia sudah bisa melihat pergerakan Lucci dan dia berusaha menangkis, tapi Lucci bergerak lebih cepat. Lucci pun mengakui kehebatan Sentomaru yang masih bisa bertahan dari serangan level awakening-nya. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu Sentomaru berusaha menahan serangan Lucci tanpa tangan yang menghitam. Tapi bukan berarti Sentomaru tak bisa menggunakan haki. Pria bersenjata kapak itu terkonfirmasi bisa menggunakan haki bahkan sejak arc Sabaody. Dan di sini Sentomaru kembali menunjukkan kemampuan haki walaupun tanpa menghitamkan tangan. Bisa dikatakan itu adalah tipe Busosoku haki yang diajarkan Relic kepada Luffy ketika time skip yang tidak kombinasi dengan Koka. Nah, melihat Sentomaru belum tumbang, Lucci berusaha mendaratkan serangan kedua. Sentomaru pun kembali mempersiapkan telapak tangan hakinya untuk bertahan. Tapi tentu Luffy tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum Lucci menyerang, Luffy sudah mendaratkan kakinya ke wajah Lucci. Wajah Lucci pun terlihat penyok dan kemudian terlempar jauh. Lalu Luffy yang baru menyerang jadi berputar karena efek serangannya sendiri. Ya, lagi-lagi Luffy menunjukkan pertarungan yang kocak dalam wujud Nika. Chopper dan Jinbe melihat pertarungan Luffy seperti sedang bermain-main. Mereka pun meminta Luffy untuk segera mengakhiri pertarungannya agar Atlas bisa diselamatkan. Tapi Luffy yang bertingkah konyol malah berputar terus dan semakin menjauh dari Chopper. Sementara itu, para Serapim yang masih ada pada kendali Sentomaru terus melakukan serangan kepada CP0. Serapim Mihawk mengayunkan senjata besarnya untuk menyerang beberapa orang. Lalu Serapim Jinbe membuat tanah menjadi bergelombang dengan kemampuan Devil Fruits-nya. Kaku dan Stacy belum mau menyerang para Serapim. Lalu Stacy mengatakan, padahal mereka masih anak-anak, masa depan mereka akan menakutkan. Nah, ini pernyataan yang menarik dan bisa dikatakan sejalan dengan pernyataan dari Vegapunk Pythagoras di chapter 1065 bahwa mereka sedang berusaha mempercepat pertumbuhan para Serapim. Nah, berdasarkan pernyataan Stacy di chapter ini dan Pythagoras di chapter 1065, hampir dapat dipastikan jika para Serapim memang bisa tumbuh dewasa, bahkan itu sedang coba dipercepat. Selanjutnya, Franky terlihat sedih karena ingat sosok Senorping. Franky mengira jika Senorping sudah mati, sehingga kemampuan buahnya digunakan oleh Serapim Jinbe. Tapi Vegapunk Pythagoras menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Franky itu adalah salah satu tahanan di Impel Down. Jadi sepertinya Senorping belum mati. Nah, chapter ini sudah mengungkapkan dari mana Vegapunk mendapatkan kemampuan buah Senorping. Dan jika kemampuan Senorping sudah diambil, maka ada kemungkinan jika Vegapunk juga mengambil kemampuan Devil Fruits orang lain. Ya, misalnya Doflamingo. Selanjutnya, Franky terheran-heran dengan kemampuan Vegapunk yang bisa membuat buah yang sama. Vegapunk pun menjelaskan bahwa buah yang dapat dia produksi dengan baik adalah buah tipe Zoan biasa. Untuk Mythical Zoan juga sudah bisa, tapi belum sempurna. Lalu pembuatan Mythical Zoan juga membutuhkan waktu dan uang yang banyak. Tapi untuk tipe Logia, bagaimanapun Vegapunk berusaha, tipe ini belum bisa dia buat. Kemudian untuk para Mesia, Vegapunk tidak membuat buahnya, tetapi hanya mengekstrak faktor garis keturunan pengguna buah itu, yang kemudian dibentuk menjadi darah hijau. Dan darah hijau itulah yang ditanamkan pada para Serapim, sehingga para Serapim bisa menggunakan kemampuan Devil Fruits. Dan Vegapunk menganggap para Serapim itu adalah karya terbaiknya yang disebut sebagai manusia terkuat.
Ya, bersamaan dengan penjelasan Vegapunk itu, kita bisa melihat serangan buah Mero-Mero yang dilakukan oleh Seraphim Hancock. Lalu Seraphim Kuma juga menggunakan teknik Ursus Shock. Nah, sampai di sini yang masih menjadi pertanyaan Mimin adalah apa kemampuan Devil Fruits dari Seraphim Mihawk? Ya, walaupun Mihawk bukanlah pengguna Devil Fruits, tapi sangat mungkin Seraphimnya bisa menggunakan kemampuan Devil Fruits tertentu. Karena jika kita perhatikan, Seraphim Mihawk juga punya darah hijau di lengannya. Ya, mungkin kemampuan Devil Fruits Seraphim Mihawk nanti akan bisa dikolaborasikan dengan kemampuan berpedangnya. Seperti Seraphim Jinbe yang bisa punya kemampuan berenang di benda padat untuk mencocokkan Jinbe yang seorang manusia ikan. Nah, kembali ke cerita. Setelah mendengar penjelasan Vegapunk, Nami jadi menyadari bahwa para Seraphim ini adalah salah satu alasan pembubaran Shichibukai. Lalu Usopp terlihat khawatir dengan para Seraphim buatan Vegapunk itu karena bisa sangat membahayakan. Sementara itu, Franky sangat terkagum-kagum dengan keahlian Vegapunk. Kemudian untuk Sanji menganggap bahwa para Seraphim itu adalah senjata angkatan laut, dan Robin menyatakan bahwa mereka adalah ancaman bagi para bajak laut. Ya, kembali ke pertarungan Luffy versus Lucci. Di sini Rob Lucci kembali bangkit. Dia membetulkan posisi wajahnya yang tadi sempat penyok. Ya, di sini kita bisa lihat Lucci membentur tembok dengan menunjukkan posisi yang kocak. Selanjutnya, Lucci kembali berusaha menyerang Sentomaru dengan gerakan super cepat menggunakan teknik Soru. Sentomaru bisa melihat pergerakan Lucci. Dia mempersiapkan haki di telapak tangannya, tapi lagi-lagi Gear 5 Luffy menghadang serangan Lucci. Kali ini Luffy berubah menjadi wujud raksasa, dan dengan kepalanya yang besar itu, Luffy siap untuk memasukkan Lucci ke dalam mulutnya. Tapi kucing oranye Lucci bisa menghindari mulut Luffy, dan Luffy hanya mendapatkan batu-batu dan reruntuhan lantai. Kemudian Luffy menggunakan batu-batu di mulutnya itu untuk menembaki Lucci. Lucci pun menghantam batu-batu itu dengan tangannya yang sudah menghitam karena haki. Selanjutnya Luffy mundur ke belakang, lalu dia berayun pada sebuah pipa yang sudah jadi lentur. Nah, selanjutnya ada adegan ikonik yang muncul di Jump Fest lalu, di mana Luffy merubah rambutnya menjadi kacamata yang punya kemampuan untuk membidik. Setelah bidikannya tepat, Luffy menghantam Lucci dengan teknik Gomu Gomu no Wet Rocket. Itu adalah serangan yang kuat yang membuat Lucci akan kehilangan kesadarannya. Nah, panel Luffy membentuk kacamata ini tentu adalah hal yang sangat menarik, yang bahkan dijadikan bocoran di acara Jump Fest. Dan menurut Mimin, ini memang menakjubkan. Luffy seolah-olah bisa membuat benda apapun dengan imajinasinya, dan bahkan benda itu punya suatu kemampuan khusus. Nah, dari contoh singkat kacamata ini, Mimin jadi berpikir jika Luffy bisa menggunakan kemampuan lain asalkan dia bisa mengimajinasikannya. Ya, jika kemampuan Luffy hanya dibatasi oleh imajinasinya sendiri, maka selama imajinasi Luffy bisa mencapai kekuatan itu, maka harusnya hal itu bisa didapatkan. Ya, ini terdengar memang sangat overpower. Lalu jika mengingat penjelasan Vegapunk tentang asal-muasal Devil Fruits, mungkinkah Devil Fruits yang terbentuk dari keinginan manusia itu bisa berwujud karena kemampuan imajinasi dari Nika? Jadi bagaimana jika di masa lalu orang-orang yang punya keinginan menyampaikan hal itu kepada Nika, dan Nika mewujudkannya dengan mengeluarkan Devil Fruits yang mungkin bisa berasal dari rambutnya, seperti Luffy yang mengeluarkan kacamata dari rambutnya. Oke, kembali ke cerita. Setelah melihat Lucci terhempas, Sentomaru meminta Luffy untuk segera membawa Vegapunk pergi. Sementara itu, Seraphim Hancock menunjukkan lokasi roket vakum kepada Jinbe dan Chopper. Jinbe pun berterima kasih, bahkan berkata jika Seraphim Hancock ini lebih baik daripada Hancock yang asli. Nah, di sini kita bisa melihat Seraphim Hancock bertingkah seperti anak-anak yang merasa malu.
Selanjutnya, Luffy, Chopper, Jinbe, Bonnie, dan Atlas sudah naik ke dalam roket vakum. Mereka akan meluncur dengan cepat. Nah, ketika di dalam roket kita bisa melihat wajah Luffy kusut sekali, seperti ketika Luffy kehabisan stamina saat bertarung melawan Kaido. Sepertinya itu adalah efek samping yang diterima Luffy setelah menggunakan wujud Gear 5-nya. Ya, kemudian setelah Luffy sampai di atas dan seluruh ilmuwan sudah dievakuasi, sistem perlindungan di atas lab pun diaktifkan dan Pulau Egghead memulai masa lockdown. Ya, lanjut lagi kita kembali kepada para CP0. Di sini Lucci terlihat sudah pulih dengan pipi yang ditempel Hansaplast dan Sentomaru benar-benar sudah tumbang. Entah Sentomaru ini sudah mati atau hanya hilang kesadaran saja. Di sini belum ada konfirmasinya. Kemudian Stacy meminta Lucci untuk menunggu pasukan Marine, tapi Lucci khawatir jika terlalu lama Vegapunk bisa kabur. Ya, kembali ke lab atas. Di sini Vegapunk mengatakan bahwa dirinya sedang diincar oleh pemerintah dunia. Dan karena dia bertemu dengan bajak laut Yonko, maka dia menganggap itu sebagai takdir yang akan menyelamatkannya dan membawanya pergi dari Pulau Egghead. Nami terkejut karena tentu keberadaan Vegapunk akan jadi beban berat untuk mereka. Usopp menyambut baik kedatangan Vegapunk. Sanji langsung meminta sepatu bot besar di kakinya untuk dilepaskan. Dan Franky meminta Vegapunk untuk melihat Franky Shogun dan Sanigo. Nah, ada hal yang menarik dari tawaran Franky ini, dan rasanya itu bisa menjadi sebuah kode bahwa Franky Shogun dan Sanigo akan di-upgrade oleh Vegapunk. Sementara itu, kelompok Luffy yang sudah sampai di lab langsung mencari pertolongan untuk Atlas. Tapi Bonnie masih sangat marah kepada Vegapunk. Dia langsung berusaha mencari ilmuwan itu. Bonnie bertekad akan menghabisi Vegapunk jika ayahnya tidak dikembalikan seperti semula. Nah, kita kembali kepada para CP0 lagi. Setelah Sentomaru tumbang, para Seraphim sepenuhnya berada di tangan mereka. Tapi di sini tampaknya Lucci sudah lebih tenang. Dia mau menunggu kedatangan pasukan angkatan laut. Ya, mungkin karena Lucci sudah merasakan kekuatan Gear 5 Luffy yang membuatnya tidak berdaya. Oke, lanjut kita sampai di bagian akhir chapter ini. Di sini terlihat armada besar Marine yang dibawa oleh Admiral Kizaru. Admiral itu bertekad tidak akan membiarkan kelompok topi jerami kabur. Bahkan Kizaru meminta dibawakan kapal tempur sebanyak-banyaknya ke Pulau Egghead. Wah, mungkinkah Admiral Kizaru ini akan melancarkan Buster Call ke Egghead? Tapi tenang saja, menurut Mimin, Buster Call tidak akan bisa menghancurkan Egghead dengan mudah. Ya, paling tidak bagian lab atasnya yang punya sistem keamanan berbentuk kubah. Oke, itu aja ya segmen real review untuk chapter kali ini. Minggu depan libur tahun baru. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!